Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Ya, semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita terus diajak untuk terus selalu berdoa senantiasa untuk bangsa dan negara, karena ya pandemi virus corona yang dampaknya begitu sangat luas. Ya, ini perlu sekali terus kita doakan senantiasa. Ya, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian akan saya bacakan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, kita mengenal melalui firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Ya. Mereka adalah rasul Tuhan yang sudah dibaptis, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dibaptis Roh Kudus itu bukan untuk kita memegahkan diri, berbangga diri, tapi tujuannya adalah supaya rasul-rasul itu punya kuasa, yaitu untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ya, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bagaimana karya-karyanya yang ajaib, ya, itu perlu disaksikan, ya, perlu disaksikan. Dan untuk bersaksi, ya, itu perlu kuasa, ya, perlu kuasa daripada Roh Kudus. Sebab pada saat itu, ya, orang yaitu imam-imam, dikatakan di situ kepala bait Allah, orang Saduki, ya, mereka itu orang-orang yang menolak, ya, Tuhan Yesus sebagai Mesias, menolak kemesiasan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang membenci Tuhan Yesus, ya, membenci Tuhan Yesus. Ya, dalam keadaan untuk bersaksi tentang nama Yesus, dia tuh perlu kuasa, ya, perlu kuasa.
seperti yang Tuhan Yesus sampaikan ya sebelum Tuhan Yesus mati dan masih bersama dengan murid-murid. Coba kita akan tengok, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 25 sampai dengan 27. Injil Yohanes pasal 15 ayat 25 sampai 27. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, jadi karena orang menolak Tuhan Yesus, benci tanpa alasan, ya, sampai Tuhan Yesus dianiaya, disalib, ya, dibunuh. Karena mereka menolak kemesiasan Kristus Tuhan Yesus. Namun bagi murid-murid, meskipun banyak orang menolak, namun bagi murid-murid sesuatu kewajiban, sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Ya. Tidak ada keselamatan yang lain hanya di dalam Tuhan Yesus. Meskipun banyak penolakan, banyak penentang, namun tetap berita nama Yesus tetap harus disaksikan. Ya. Karena ini sangat penting sekali. Bagaimana orang untuk diselamatkan, nama Yesus, dia sampai datang meninggalkan kemuliaan surga, datang di dalam dunia ini, yaitu untuk menebus dosa umatnya, untuk menyatakan kasihnya supaya semua orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada hubungannya dengan kisah Rasul pasal 3, di mana ketika saat itu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, ada orang lumpuh sejak lahir di situ disembuhkan, ya, dalam nama Tuhan Yesus melalui kesaksian daripada Rasul Petrus. Orang banyak saat itu begitu heran, ya, kejadian ketika ada orang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Ya, orang banyak begitu heran dan datang mengerumuni Petrus dan Yohanes di Serambi Salomo. Ya, Petrus dan Yohanes pada saat itu menjadi pusat perhatian. Ya, menjadi pusat perhatian bagi orang banyak, karena peristiwa ada kejadian di mana orang lumpuh sejak lahir bisa sembuh, berdiri, lompat-lompat karena sukacitanya. Wah, ini perkara yang sangat luar biasa. Orang begitu heran, lantas datang mengurumi Petrus dan Yohanes di Serambi Salomo. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan,
Jadi saat itu Petrus dan Yohanes menjadi pusat perhatian bagi orang banyak. Ya, jika seseorang itu apa yang dilakukannya itu menjadi pusat perhatian, ya, bagi orang banyak, ya, itu bisa membuat orang tuh menjadi wah bangga gitu ya. Atas lupa diri. Tetapi Petrus pada saat itu tidak demikian. Ia sadar akan dirinya bahwa apa yang terjadi, yaitu orang lumpuh yang disembuhkan itu karena kuasa nama Tuhan Yesus. Ya. Karena kuasa nama Tuhan Yesus, bukan karena dirinya. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 4 yang kita baca ayat 1 yang menerangkan di situ bahwa Petrus dan Yohanes itu satu sedang berbicara, ya, sedang berbicara kepada orang banyak. Itu bukan berbicara hal-hal yang lain, yang hal duniawi atau pekerjaan atau ekonomi, bukan. Tapi di situ berbicara, yaitu satu sedang bersaksi, ya, sedang bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Ya, coba itu kalau dibaca, ya, sebelumnya itu bagaimana di situ. Petrus berbicara itu saat itu bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Ya. Suatu kesempatan, ya. Petrus saya itu memandang orang banyak itu sangat perlu, ya, sangat perlu tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dan itu diterangkan kalau kita baca di situ bagaimana tentang Tuhan Yesus saat itu benar-benar disampaikan. Orang-orang banyak itu perlu keselamatan, perlu siapa Tuhan Yesus itu, bahwa dia itu benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk bersaksi tentang nama Tuhan Yesus, pada saat itu tidak, ya, semua orang tuh mau menerima, ya. Ada yang menerima, ada yang menentang. Seperti contoh yang kita baca tadi, yaitu di situ ada imam-imam dalam ayat 1 itu, imam-imam. Demikian juga kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ya. Dari tokoh-tokoh agama pada saat itu, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima nama Tuhan Yesus. Ya. Maka ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara atau bersaksi pada saat itu tentang nama Tuhan Yesus di depan orang banyak, ya, orang itu begitu sangat marah. Begitu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes. Jadi ini menunjukkan bagaimana orang-orang itu menentang, tidak mau, yaitu nama Yesus itu, ya, diberitakan. Ya. Padahal Tuhan Yesus memandang manusia itu perlu diselamatkan. Tapi untuk memberitakan nama Yesus,
Ya, saat itu mereka tidak menerima, ya, menolak, membuat mereka itu marah kepada Petrus dan Yohanes. Ya. Kemudian saat itu Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi kehidupan di dunia ini ya selalu ya tidak selalu menyenangkan, ya, tidak selalu menyenangkan. Keadaan bukan keadaan tidak selalu dalam keadaan baik, seperti yang terjadi pada saat-saat ini. Bagaimana dunia karena pandemi virus corona, waduh, begitu dampaknya sangat luas dan sangat berat. Orang begitu cemas, takut dalam banyak perkara. Ya. Namun apakah ini juga tidak perlu, ya, tidak perlu nama Yesus itu disaksikan, ya. Namun meskipun demikian, tetap nama Tuhan Yesus tetap disaksikan, karena pertolongan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Memang ketika bersaksi tentang Kristus itu memang banyak tantangan dan membuat kadang-kadang menanggung penderitaan. Tapi kita boleh melihat ketika Petrus dan Yohanes ini dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika bersaksi, ya, para imam begitu marah dan kemudian ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ya, memang kalau masuk penjara itu penderita. Mungkin saat itu juga dipukuli dan lain-lain. Namun mereka enggak cemas, enggak takut, enggak. Dia sadar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu adalah kasih karunia. Seperti yang sering disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang percaya. Ya. Dan ini apa yang dikatakan Petrus ini, biar ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kita, untuk memotivasi bagi kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tidak terus selalu memang menyenangkan. Ada kalanya mengalami suatu tekanan atau penderitaan. Tapi kalau kita diizinkan terjadi, itu adalah kasih karunia. Kristus dibenci tanpa alasan, bukan karena perbuatan yang jahat, tapi melakukan kehendak Bapa. Bagi kita, orang percaya pun juga harus mendasari hati yang sedemikian ini. Kita harus dengan penuh keyakinan percaya apapun yang terjadi ketika kita mau melakukan kehendak Allah. Kadang-kadang orang tidak bisa menerima. Tapi kalau itu diizinkan mengalami sesuatu yang tidak baik, itu adalah kasih karunia. Kita akan baca ayat ini di dalam 1 Petrus pasal 2
1 Petrus pasal 2 ayat 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Pada umumnya orang menderita karena perbuatan yang tidak baik. Ya, tetapi ketika itu melakukan suatu kehendak Allah, menanggung penderitaan adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia. Ya, inilah Petrus dan Yohanes. Memang ketika bersaksi tentang Kristus menanggung penderitaan. Tapi kita itu percaya bahwa apa yang dilakukan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Tuhan itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Meskipun secara fisik, secara lahiriah mengalami tekanan, mungkin difitnah, mengalami penderitaan, biar kita dapat menerima dengan penuh sukacita. Inilah kasih karunia Allah. Tuhan izinkan. Wah, begitu banyak orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Di Indonesia ini bagaimana orang-orang yang dulu menentang Tuhan, tapi setelah tahu siapakah Kristus diubahkan, begitu beraninya luar biasa bersaksi. Entah orang menerima atau tidak, tapi berani bersaksi. Ya. Ternyata hasilnya tidak sia-sia. Banyak orang yang percaya, tambahkan semakin banyak. Seperti kalau kita mendengar kesaksian dari Pak Sawudin Ibrahim waktu khotbah di sini, bagaimana banyaknya orang yang sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, meskipun memang mengalami suatu risiko yang besar. Ya. Seperti di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ya. Petrus dan Yohanes ketika bersaksi harus masuk penjara, tetapi orang banyak yang mendengar menjadi percaya, ya. Sehingga berjumlah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Inilah sesuatu yang indah. Bagi Petrus 1 boleh terhibur, ya, boleh bersuka cita, dilayakkan mengalami penderitaan karena bersaksi tentang nama Kristus. Tapi melihat bagaimana orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, wah, itu sesuatu yang sangat-sangat menyukacitakan. Bagaimana orang-orang menjadi percaya ketika Petrus yaitu berbicara kepada mereka, bersaksi tentang Kristus. Orang menyambut, orang diubahkan sehingga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ini perkara yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini sebagai kita orang percaya atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak mesti orang bisa menerima, ya, entah itu keluarga atau siapapun juga. Tapi kita yakin ketika apa yang kita lakukan sesuatu yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, jangan dibuat itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi takut, menjadi lemah. Kita harus punya keyakinan, ya, kita punya keyakinan. Inilah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak akan sia-sia, ya, tidak sia-sia. Saya pernah bagaimana waktu dulu, bagaimana orang tua saya belum ikut Tuhan Yesus, saya menyampaikan sesuatu tentang
tentang nama Tuhan Yesus untuk ajak ke gereja. Ya. Saat itu ibu saya itu langsung, uripmu piye? Uripmu piye? Kula nggih tiyang kang kathah kekirangan. Kula nggih kebak dosa. Nang kula betahke Gusti niku muasih resane tiyang dosa. Ya sederhana. Ya. Sederhana. Kadang-kadang waktu itu kita ditanya soal itu, kadang-kadang orang kan kalau seolah-olah tentang hidup kita tuh kadang-kadang bisa wah terus lantas minder atau mungkin kecil hati. Tapi kita bisa mengungkapkan keberadaan kita adalah manusia sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain, tapi kita punya Tuhan penuh pengampunan yang mengasihi umat manusia. Tentang nama Yesus. Itu membuat mata hati ibu saya terbuka. Ya, bapak saya pun juga demikian waktu itu. Ya kabeh san anakku kabeh dodol yang lucu, sampeyan aku yang mati sing nyelameti sapa. Ya, itu berbicara begitu. Aku yang mati nyelameti sapa. Ya justru dengan hal itu kita sampaikan. Ya, terbuka juga. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, memang ketika kita bersaksi bisa orang menerima diubahkan, tapi kalau ada orang menolak, ya enggak apa-apa, terserah, itu pilihan mereka. Namun kita tetap yakin apa yang kita tabur, apa yang di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang perlu kita yakin dalam hidup ini. Terlebih dalam situasi keadaan negeri yang sedemikian ini. Biar nama Yesus tetap diberitakan melalui apa yang kita bisa perbuat. Supaya orang tahu siapakah Tuhan. Sehingga orang membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil juga perlu menjadi saksinya Tuhan dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun, baik ketika orang menolak. Puji Tuhan kalau ada orang yang menerima. Tujuannya agar banyak orang yang diselamatkan. Namun untuk melakukan ini bukan perkara yang mudah. Kita manusia sangat terbatas. Maka perlunya kita ini terus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus dan terus mengenal siapakah Kristus yang sebenarnya di dalam firman Tuhan, supaya kita dapat dipakai menjadi saksinya. Orang dipenuhi Roh Kudus namun tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus itu siapa, untuk bersaksi yang disaksikan apa. Ya, kadang-kadang ditanya sudah bingung dulu, takut dulu. Ya. Justru dengan situasi yang tidak menyenangkan, di situ menjadi suatu tempat bagaimana kita ya pasang strategi untuk terus mau dipakai Tuhan untuk bersaksi. Ya jadi kita sadar kita orang-orang yang sudah dipanggil itu bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan ingin kita menjadi saksi-saksinya dalam kondisi baik atau tidak baik. Saya itu benar-benar waktu itu saya bergumul untuk keluarga. Saya memang di tengah-tengah keluarga memang agak ya istilahnya agak agresif dalam hal untuk keluarga. Ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi tindakan hidup pun juga harus nyata dalam pekerjaan di rumah, keterlibatan dalam semua masalah. Saya tidak mau tinggal diam,
meskipun juga pelayanan harus ibadah, tapi saya tidak mau untuk membiarkan keadaan. Ya. Saya tuh bergumul pada saat itu ketika sudah sampaikan, kakak saya tuh kok dengan saya kok tidak senang. Sejak kecil saya tuh kadang-kadang merenung, aku ki salah opo? Kok aku mesti ora seneng karo aku? Sampai satu pernah waktu itu harus ditendang itu tanpa alasan. Tapi dalam sampai besar saya tuh kok tidak ada kebencian itu loh. Tidak ada kebencian. Kok selalu tuh berdoa, Tuhan ampuni kakak saya. Tidak ada kebencian sampai terus selalu saya ingat, saya doakan. Waktu saya lulus sekolah, kakak ipar yang di Surabaya tuh yang Surabaya wis nang golek-gawean kok tak goleke. Saya terus terang katakan, Mbak Yu, masku ya ambek aku ora seneng. Terus saya sampaikan, ambek aku ora seneng. Wis ora apa-apa. Ya. Tapi waktu saya ke sana, saya tuh bagaimana untuk ngerampek kakak saya itu. Walaupun aku adik yang juga ngerampek supaya kakak saya itu bisa paham, saya lakukan. Wah saat itu dia waktu itu pas belum pulang dari Irian, waktu pulang saya jemur sepatu, saya nyucikan semua pakaian-pakaian istrinya, anaknya, terus saya telika, kadang-kadang telika jam 2, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Terus untuk saya tuh mau ngerogoh hati ini tuh biar ngerti apa yang saya lakukan. Ya, merogoh hatinya supaya dia tuh tahu. Jadi supaya pikiran mereka berubah. Itu suatu perjuangan bagaimana untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu, maka saat ini perlu kita tuh dipenuhkan Roh Kudus. Memang untuk bersaksi bukan perkara yang mudah, namun Roh Kudus itu menjadi penolong yang sanggup menolong kita semua ketika kita mau bersaksi nama. Saat ini adalah saat kita terus mau dijadikan alat Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan Yesus memberkati.